Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Tuhan. Bagaimana kabar kita di tengah minggu hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam penyertaan serta lindungan Tuhan. Hari ini kita akan kembali bertemu dalam kebaktian rumah tangga di tempat kita masing-masing dimanapun kita berada. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabda Allah. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dan bernyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat 244, Sejenak Aku Menoleh. Saat ini kita akan masuk dalam perenungan sabda Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kristus Allah yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan masuk dalam perenungan sabda-Mu. Kiranya Tuhan menyempurnakan dan memberikan kami pemahaman yang baik akan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Sertai kami Kristus, mampukan kami ya Bapa. Padamu-lah kami berdoa dan memohon. Amin. Perenungan sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10 saya akan membacakan untuk kita sekalian demikian. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia juga dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tatap tangis dan keluh pada manusia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia didengarkan.
Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia menyampai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, teks yang disampaikan pada hari ini mengajak kita semua untuk memahami bagaimana Kristus adalah imam besar. Ia dipilih dan diangkat oleh Allah serta memiliki kasih dan kerinduan dalam tugas panggilannya dalam hal berdoa, dalam memohon dan meneriakan serta menangis kepada Allah untuk keselamatan umat yang dikasihinya. Kristus adalah perwujudan Allah yang maha kasih yang dapat kita lihat dan kita rasakan di dalam semesta ini. Kristus adalah Allah yang diam di antara kita, yang mampu melihat dan mengenal sehingga kita bisa merasakan Allah begitu nyata dalam kehidupan kita. Hari ini pun kita diajak bersama bagaimana teladan dan ketaatan Kristus menjadi dasar dalam kehidupan umat percaya saat ini. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit, ketika pekerjaan tidak jelas, ketika corona entah sampai kapan selesainya, ketika kita mulai hilang rasa percaya akan Tuhan, hilang akan harapan kepada Kristus Tuhan, kita diajak bersama bahwa Ia adalah imam besar yang hadir dan menguatkan serta memampukan setiap kita yang bersedia menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita yang dalam kelemahan kita menyerahkan diri kita kepada Dia, Ia akan merangkul kita dalam kehidupan kita. Ia adalah Allah yang merangkul kita dalam setiap kekurangan kita, sehingga dalam kelemahan kita Ia menopang kita. Dan Kristus sebagai juru selamat yang mempersembahkan dirinya, memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Sehingga tengah-tengah minggu ini Bapak Ibu jemaat sekalian, kita pun diingatkan bagaimana menjadi orang yang taat dan setia pada Kristus Tuhan. 3 hal yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam bacaan hari ini. Pengharapan, iman, dan kasih. Bagaimana ketiga hal tersebut menjadi dasar bagi kehidupan kita untuk melihat dan merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir dan menyertai kita dalam setiap problem kehidupan kita, dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Kita diajak untuk mau berjuang. Dalam masa penantian ini, kita diajak bersama untuk melihat bahwa kasih Kristus sungguh nyata dalam kehilangan yang kita alami, dalam kekurangan yang kita alami, bahwa penyertaan dan rahmat Allah sungguh hadir. Karena itu kita pun sebagai orang Kristen yang beriman kepada Dia ditantang untuk tidak cepat menyerah atas masalah-masalah kehidupan yang kita alami. Allah yang berkuasa adalah Allah yang berjalan bersama-sama kita dalam keseharian kehidupan kita. Dialah yang menginspirasi kita untuk mempersembahkan kehidupan kita. Dan kita diajak bersama untuk meneladani kehidupan Kristus dalam kehidupan di dunia ini. Mampukah kita jadi teladan bagi sekitar kita seperti Kristus yang kita teladani dalam kehidupan di dunia ini? Kiranya Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang menyertai kehidupan kami mengucap syukur bahwa di tengah-tengah minggu ini kami merasakan kasih rahmat-Mu yang sungguh nyata. Pimpin urapi kami Tuhan dalam kelemahan kami. Biarlah kami meneladani sosok-Mu agar kami bisa menjadi orang-orang yang taat, yang tetap berpengharapan dan tetap memegang iman kami. Apapun yang terjadi, problem apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, Engkaulah Allah yang menopang kami. Dalam pelayanan kami pun di gereja Kristen Pasundan Jemaat Cianjur, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami. Tuhan mencukupkan segala yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Tuhan, tiada yang lain bisa kami harapkan hanya pada Engkau. Engkaulah satu-satunya Allah yang menuntun kehidupan kami dan menyertai kami.
Sertai kami Tuhan, di tengah-tengah minggu ini. Kiranya Kristus juga menyertai kami dan mengurapi kami, memberkati dan menyertai kami, memberkati keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, menantu kami, cucu kami. Engkau yang memegang tangan kehidupan kami. Biar segala beban kami Tuhan, kami serahkan kepada Kristus. Karena kami yakin Tuhan yang menopang, menolong, dan akan merangkul kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Pimpin kami ya Bapa. Inilah doa, syukur, serta permohonan kami. Kami naikkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Bapa. Dan bersama-sama kami akan berdoa sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, saat ini kita akan menutup kebaktian rumah tangga kita. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari NKB 133, Syukur Padamu. Dan saat ini kita akan kembali ke dalam kehidupan kita, kepada keluarga kita, pekerjaan kita. Untuk itu, teruslah menjadi umat Allah yang meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Dan kiranya Allah menyertaimu. Untuk itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, rahmat daripada Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.